أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. Atiiu Allah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Patuhlah Allah, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan patuhi pemimpinmu. Wa minallahi taufiq. Wa minallahi taufiq. Keberhasilan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat menyesal bahwa keributan ini sampai terjadi. Tapi ini harus terjadi. Jika tidak, kita tidak mendapat pelajaran apapun. Kejadian ini harus terjadi dan telah digariskan agar terjadi dengan maksud menguji hati dan keimanan kita semua. Bukan berarti agar kita berkata saya lebih baik atau saya lebih buruk. Kita semua harus bisa mengambil hikmah dan kejadian yang menimpa orang lain. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kesalahan. Kadang-kadang sholat yang seharusnya 4 rakaat beliau lakukan hanya 3 rakaat. Allah Subhanahu wa taala yang membuat beliau melakukannya lebih singkat 1 rakaat dengan maksud mengajari para sahabat agar bisa memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Inilah sebabnya malaikat Jibril alaihissalam selalu datang kepada Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana bersikap terhadap Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Tak seorang pun yang dapat menghentikan apa yang bakal terjadi. Semuanya telah tersurat dan tak seorang pun mampu menolaknya. Kisah berikut ini sering diulang oleh Grand Syekh Barsarahu dan Maulana Syekh Muhammad Nadim Barsarahu. Dan saya pun telah berulang kali menceritakannya. Kisah ini harus bisa merasuk ke dalam hati. Hanya dengan kalian mendengarkan dan menyimpannya baik-baik di dalam hati, membuat kalian berhasil. Jika tidak, semua yang kalian lakukan akan sia-sia. Al-Kisah, seseorang datang kepada Grand Syekh Barsarahu dan berkata, "Wahai Syekhku, aku menghendaki Thariqah Naqsbandi kali ini." Dia mendatangi Syekh dengan membawa belati yang besar dan sebilah pedang. Dia adalah pria Dagestan dan kalian tahu bahwa orang-orang Dagestan menyukai kumis tebal yang mencuat di ujungnya. Banyak di antara mereka adalah para pegulat seperti beberapa saudara kita di sini. Orang itu datang serta-merta dengan seluruh egonya, meminta kepada Syekh agar menerimanya sebagai pengikut dari Naqsbandi. Pada awalnya Grand Syekh Barsarahu berkata, "Aku tidak akan memberimu thariqah." Dan laki-laki itu terkejut. "Apa? Aku mempunyai pedang dan beberapa belati, dan aku bisa memukul siapa saja. Aku mau thariqah. Jika engkau tidak memberiku thariqah, aku akan memukulmu." Demikian haditsnya. Grand Syekh Barsarahu mengetahui bahwa laki-laki itu sebenarnya tidak berniat buruk, dan dengan segera Rasulullah SAW berkata kepada beliau bahwa orang ini sebenarnya mempunyai niat yang baik. Perintah pun datang, walaupun dia seorang pegulat dan membawa belati, dia harus diberi pelajaran sebagai pengikut Thariqah Naqsbandi. Dan Syekh Barsarahu kemudian berkata, "Aku tidak bisa memberimu thariqah kecuali jika engkau mau mendengar perintah-perintahku. Namun demikian, sebelum aku memberimu perintah, aku akan mengirimmu terlebih dahulu ke kota." Suatu hari selama krisis di Lebanon pada tahun 1976, sebuah gedung besar di tengah kota Beirut yang berisi bermacam-macam barang milik ayah saya dibom dan hancur berkeping-keping. Dalam waktu semalam saja kami pun bangkrut. Kami mendatangi Maulana Syekh Nazim Barsarahu dan beliau bereaksi seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, beliau malah tertawa. Beliau berkata, "Ini adalah suatu ujian bagimu dari para wali. Mereka ingin menempatkan kalian berada dalam posisi yang rendah dengan maksud menguji hatimu. Sudah sering dikatakan bahwa seorang syekh tidak memberimu gula-gula. Syekh meremasmu, bahkan menghancurkanmu. Kemudian mereka melihat ke dalam hatimu. Andai kata baik dan jin
andai kata baik, dan jika cintamu kepadanya tidak berubah, barulah mereka memberimu berbagai rahasia. Akan tetapi jika cintamu berubah, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaatnya. Suatu hari seorang pikun Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu meninggal dunia. Lalu malaikat mendatanginya di dalam kubur dan berkata, "Siapa Tuhanmu?" Dia menjawab, "Abdul Qadir." Lalu malaikat itu pun bertanya lagi, "Siapa nabimu?" Murid itu pun menjawab, "Abdul Qadir." Lalu malaikat itu pun bertanya berikutnya, "Apa kitabmu?" Murid itu pun menjawab, "Abdul Qadir Jailani." Lalu malaikat itu bertanya lagi, "Apa agamamu?" Murid itu pun menjawab, "Abdul Qadir Jailani." Malaikat yang polos ini menjadi bingung. Mereka harus membawanya ke neraka karena orang itu terus-menerus memberikan jawaban yang salah. "Apa ini Abdul Qadir Jailani?" Mereka pun mulai membawanya ke neraka. Namun tiba-tiba Abdul Qadir Jailani muncul dan berkata, "Mengapa engkau membawanya ke neraka? Bukankah dia menyebut namaku? Jadi seyogyanya ajukanlah pertanyaan-pertanyaan itu kepadaku. Meskipun engkau membawanya ke mesin pemotong, kemudian memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil, dia akan tetap mengucapkan nama Abdul Qadir Jailani berseru-seru. Cintanya tidak akan pernah berubah. Engkau boleh saja melemparkannya ke dalam neraka dan dia tidak akan merasakan panasnya. Akan tetapi akulah yang akan merasakannya, bukan dia. Dia telah lenyap. Dia telah lenyap dalam diriku. Dia telah lenyap dalam diriku. Eksistensinya bersatu denganku. Dia tidak akan bisa merasakan sesuatu kecuali melalui aku. Suatu saat Maulana berseru-seru akan mengirimkan ujian kepada setiap orang dari kita, dan beliau akan melihat hati kita, mengamati apakah cinta kita berubah atau tidak, apakah iman kita berubah atau tidak. Beliau bisa menghancurkan sebuah gedung beserta barang-barang senilai 10 juta dolar, dan beliau tidak akan peduli. Beliau hanya peduli kepada hati yang setia. Inilah yang diinginkan oleh Syekh. Inilah yang diinginkan oleh seorang Syekh. Mereka tidak pernah mencari kesenangan duniawi. Selanjutnya, Grand Syekh bersuruh-suruh menyuruh orang itu untuk pergi ke sebuah pasar di tengah kota, mencari seorang yang membawa usus biri-biri di punggungnya. Hampirilah ke belakangnya, lalu tepuk lehernya dengan tanganmu. Kemudian perhatikan apa yang dia ucapkan, lalu laporkan kepadaku. Si pegulat tadi, karena dia seorang pegulat, sangat bergembira mendapat perintah itu. Jika ini ajaran Naqsyabandi, alhamdulillah, katanya. Baiklah Syekhu, ini memang menjadi pekerjaanku, memukuli orang. Dengan senang hati aku akan pergi dan menamparnya. Bukan cuma sekali, tetapi ratusan kali. Tidak, sahut Grand Syekh sekali saja. Tak lama pegulat itu pun pergi ke kota mencari orang yang dimaksud. Setelah ditemukan, dia pun berjalan di belakangnya, mengangkat tangannya dan menepuk lehernya dengan sekuat tenaga. Orang itu menengok kepadanya dengan kemarahan di matanya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Bahkan kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Si pegulat menjadi marah sebab dia berharap mendapatkan reaksi dari orang itu sehingga dia dapat menghajarnya lebih banyak lagi, 2, 3, atau 4 kali, atau meng-KO-nya dengan satu pukulan yang telak. Bila perlu. Tetapi dengan reaksi itu tentu dia harus segera kembali kepada Syekh dan melaporkannya. Ya Syekh, aku melihat hal yang sangat tidak biasa hari ini. Ketika aku memukulnya, dia tidak bereaksi. Dia hanya melihatku dengan marah. Aku berharap dia membalas padaku sehingga aku bisa menghabisinya. Tapi ternyata dia tidak melakukannya. Grand Syekh berseru-seru pun menjawab, lupakan. Hari berikutnya, Grand Syekh berseru-seru berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat yang sama. Engkau akan menemukan orang lain. Kali ini seorang pedagang lambung biri-biri. Pada masa itu, para pedagang biasanya menggantung semua bagian daging biri-biri dan menjualnya.
terhadap yang satu ini engkau boleh menggunakan tenaga yang lebih besar. Kalau perlu dengan lain, kali ini seorang pedagang lambung biri-biri. Pada masa itu para pedagang biasanya menggantung semua barang dagang bagian daging biri-biri dan menjualnya. Terhadap yang satu ini engkau boleh menggunakan tenaga yang lebih besar, kalau perlu dengan kekerasan untuk menghajarnya. Lalu perhatikan apakah apa yang dikatakannya. Setelah itu kembali dan laporkan kepadaku. Baik Syekhu, jawabnya. Perintahmu adalah keinginanku. Aku akan memukul siapa saja demi engkau. Ini adalah perintah yang sangat mudah. Dia pun segera pergi ke kota mencari orang yang dimaksud, dan dengan segala kekuatannya dia meninju orang itu hingga KO. Ketika jatuh tersungkur, orang itu membalik dan tersenyum kepada pegulat itu tanpa berkata apa-apa. Lalu dia mengumpulkan barang-barangnya dan pergi meninggalkan. Kali ini si pegulat lebih marah lagi ketimbang yang pertama. Mengapa orang itu tidak memberikan reaksi sehingga dia bisa mengambil belati dan menghabisinya? Pegulat itu pun kembali kepada Syekh dan melaporkan apa yang terjadi. Hari berikutnya Grand Syekh berseru-seru berkata lagi, aku utus engkau ke sebuah pertanian. Di sana akan engkau temukan seseorang yang sangat tua sedang membaca ladangnya. Sekarang jangan kau gunakan tanganmu lagi, sebab orang ini adalah orang tua. Dia perlu yang lebih istimewa. Engkau harus memakai tongkat untuk menghajarnya. Kali ini si pegulat mulai berpikir, mengapa Syekh tidak menyuruhnya memukul orang muda lagi? Mengapa Syekh tidak menyuruhnya memukul anak muda lagi? Bukankah lebih baik jika aku gunakan tongkat untuk memukul mereka ketimbang orang tua ini? Kemudian Syekh segera beranjak sambil berkata, gunakan tongkat dengan seluruh tenagamu sampai tongkat itu patah di punggungnya. Kalau tidak, jangan aku kembali padaku. Perhatikanlah rahasia Thariqah Naqsyabandi. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang, beliau berkata, al-ainu bil aini, wasinu bisin. Mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Jika seseorang menghantam kalian, kalian harus menghantam balik. Terlalu banyak kemauan di sana, karena hal itu dibenarkan pada masa itu. Kenyataannya sampai sekarang juga masih berlaku. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, beliau berkata, jika seseorang menamparmu di pipi kanan, berikan juga yang kiri. Di sini pun terdapat adanya kemauan. Terlihat jika kita katakan, baiklah, pukul aku di sisi yang lain juga. Jelas masih ada suatu kemauan. Dalam ajaran Naqsyabandi, kalian bahkan tidak diizinkan untuk memilikinya. Saat itu, sesuatu telah merasuk ke dalam sanubari si pegulat dan mengubah pendiriannya. Meskipun demikian, dia tetap tidak menolak perintah yang diberikan oleh Syekh. Sekarang, bayangkan, andai kata Syekh menyuruh kalian untuk memukul orang yang dengan sekarang bayangkan, andai kata Syekh menyuruh kalian untuk memukul orang dengan sebuah tongkat, apa yang akan kalian perbuat? Akankah kalian tolak perintah itu? Sebagai seorang murid, sang pegulat mengambil tongkat dan segera pergi. Kali ini dia merasa bimbang. Mengapa dia harus memukul orang tua itu? Namun dia tetap pergi juga ke ladang tersebut dan menemui orang yang dimaksud. Seperti yang diutarakan Syekh. Syekh itu benar sedang membaca. Orang itu benar sedang membaca ladangnya. Dia pun berjalan di belakangnya dan sesuai pesan Syekh, dia harus mematahkan tongkatnya di punggung orang tua itu. Pada saat itu perasaan bercampur aduk, sedih dan gembira. Pada kedua orang yang terdahulu dia masih bisa menikmatinya. Segera ia angkat tongkatnya dan memukul punggung orang tua itu. Tetapi karena diliputi perasaan ragu, ia tidak melakukannya dengan tenaga sepenuhnya hingga bisa mematahkan tongkat itu. Apa yang terjadi setelah dia memukulnya? Apa yang terjadi setelah dia memukulkan tongkatnya? Ternyata petani itu menginjak alat bacanya lebih dalam agar bisa bekerja lebih cepat tanpa menengok ke belakang. Si pegulat pun berpikir, aku harus mematahkan tongkat ini. Dengan sekuat tenaga, kali ini dia memukul kembali.
namun masih belum juga bisa mematahkan tongkatnya. Bahkan petani itu menekan kembali alat bajaknya dengan sepenuh tenaga pula, sehingga kerbaunya semakin cepat bergerak. Demikian cepatnya hingga sang petani jatuh berlutut, tetapi segera tetap harus mematahkan tongkatnya. Sekarang dia pun kembali mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan dengan seluruh tenaga yang dimiliki diayunkan tongkat itu ke atas punggung petani hingga tongkat itu patah. Berikanlah tanganmu biar aku menciumnya, karena dosa-dosaku Syekh telah mengutusmu kepadaku untuk memperbaiki diriku. Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan. Kalian adalah alat untuk mengoreksi kesalahanku. Orang tua itu berkata demikian karena dia membutuhkan koreksi dan dia telah menjadi orang yang terkoreksi. Dia adalah seorang murid Thariqah Naqsyabandi yang telah mencapai derajat yang tinggi. Orang tua itu melanjutkan, aku telah menyebabkan tanganmu merasa sakit karena harus memukulku dengan keras. Maafkanlah aku, janganlah engkau menentangku di hari pembalasan nanti. Dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekhku, sungguh aku merasa malu terhadap Syekhku yang telah mengirim kamu untuk mengoreksi diriku. Maafkanlah aku karena telah membuat tanganmu sakit. Dia bahkan tidak mengungkit-ungkit sedikitpun soal punggungnya. Bagikan air dingin yang tersiram ke tubuh si berbulan, luluh hatinya. Dia pun kembali kepada Grand Syekh dengan perasaan sangat malu. Grand Syekh berseru-seru menyuruhnya duduk dan menerangkan semuanya. Wahai anakku, orang pertama yang engkau temui adalah orang pada tingkat pertama, seorang pemula yang belum mau sikit Thariqah Naqsyabandi. Ketika engkau menuntutnya, dia hanya melihatmu, tetapi dia melihat dengan kemarahan. Berarti dia mengetahui semua itu berasal dariku. Ia tahu bahwa aku telah mengutusmu untuk mengoreksinya, tetapi dia tetap memiliki rasa marah dalam hatinya, seperti yang engkau lihat pada raut mukanya. Orang kedua berada di tingkat kedua, musta'id atau siap untuk masuk dan menjalani Thariqah Naqsyabandi. Ketika engkau memukulnya, dia menoleh kepadamu, tetapi dia tertawa. Ini menunjukkan adanya kemauan, sebagaimana dia berkata, ya Syekhku, aku tahu ini berasal darimu, dan aku tertawa. Engkau mengujiku, dan aku akan mencoba bertahan. Jelas masih terdapat kemauan padanya. Perhatikanlah hal-hal kecil yang diperhatikan oleh Syekh Maulana Berseru pernah mengatakan. Perhatikanlah hal-hal kecil yang diperhatikan oleh Syekh Maulana Berseru pernah mengatakan, banyak orang menentang berkeberatan dan menolak. Jika kalian menolak, mengapa kalian mengikuti Maulana? Kalian mengikutinya untuk belajar, bukan? Oleh karena itu belajarlah sebanyak-banyaknya. Jika kalian menerima Maulana, jangan melawan, jangan berkeberatan apapun yang dilakukan Maulana terhadap kalian. Apakah sepatu boot atau sepatu biasa atau tanpa sepatu. Jangan bertanya mengapa. Terima saja, meski apapun yang akan terjadi. Adakah kalian menginginkan cinta Maulana atau cinta orang lain? Adakah kalian menghendaki gelar dari Allah Subhanahu wa taala, gelar dari surga, gelar dari Syekh, atau kalian hanya mengharap gelar dari orang-orang yang selalu memanggil kalian Syekh? Orang ketiga yang harus dipukul oleh si berbulan, ternyata ketika dia terjatuh dan bukan itu patah di punggungnya, menoleh ke belakang, bahkan mencium tangan penyerangnya. Dia berkata kepada penyerangnya, maafkan aku karena telah membuat tanganmu terluka karena dosa-dosaku. Jika aku bukan pendosa, Syekh tentu tidak akan mengirimkan engkau kepadaku untuk mengoreksi diriku. Orang itu sebetulnya tidak mempunyai dosa. Dia termasuk pengikut Thariqah Naqsyabandi yang telah berusia 80 tahun, tetapi dia masih menganggap dirinya pendosa dan menerima untuk menganggap dirinya seperti itu. Dia tidak ingin memberitahu kepada egonya bahwa dia adalah sesuatu. Kalian harus selalu menempatkan ego kalian serendah-rendahnya dan katakan kepada egomu, meskipun engkau adalah wali terbesar, engkau tetap bukan apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maulana Syekh Nazim Berseru, aku selalu berusaha untuk mengatakan kepada egoku bahwa aku adalah debu dan tidak eksis. Aku adalah debu yang tidak eksis. Engkau tidak layak memberikan sesuatu kepada egomu untuk dibanggakan.
Bila kau lakukan itu, dia akan membunuhmu, padahal engkaulah yang harus membunuhnya. Orang tua itu berkata, maafkan aku karena telah menyakiti tanganmu. Di hari pembalasan, jangan datang kepada Allah dan meminta pembalasan terhadapku. Oleh sebab itu, biarlah kucium tanganmu. Sangat penting bagi seseorang yang tidak bersalah menganggap dirinya bersalah. Ini adalah pengorbanan terbesar. Ketika Sayyidina Syekh Abu Yayin dan Al-Bustami terus pergi dengan kapal laut pada saat badai, kapten kapal berpikir bahwa kapalnya akan berbalik, sehingga ia berteriak, pasti ada seorang pendosa di antara kita. Kita harus melemparkan orang itu ke laut agar laut menjadi tenang. Sayyidina Abu Yayin Al-Bustami terus mengamati mereka dan berkata, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang bodoh. Mereka akan melemparkan seseorang yang tidak bersalah ke laut. Beliau mengorbankan dirinya dan berkata, aku masih berdosa. Lalu mereka melemparkan dirinya ke laut, dan laut pun menjadi tenang. Menganggap dirimu seorang pendosa, meskipun sebenarnya bukan pendosa, adalah pengorbanan terbesar. Orang yang berumur 80 tahun itu, dan Syekh terus melanjutkan, adalah murid-murid Naqsbandi, sebab dia telah melihat segala sesuatu yang datang berasal dari Syekh, bukan dari X atau Z atau Z. Maulana Syekh Najim terus membawa kita ke sini setiap tahun untuk menguji kita, karena disinilah tempat untuk mencoba. Di sini terdapat berbagai macam kesulitan, seperti halnya naik haji. Setiap orang selalu bertengkar dengan yang lain, dikarenakan terlalu banyak orang dan terlalu banyaknya urusan. Jadi kalian harus belajar bersabar. Kalian harus melihat segalanya di sini, khususnya di dalam masjid ini. Berasal dari Syekh. Bahkan jika orang-orang di sekitar kita terlihat sangat menderita, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus menyadari bahwa di tempat ini kita berada di laboratorium dan kita akan mendapatkan pelajaran. Syekh melihat segala hal dengan seksama. Seseorang yang berperilaku tidak baik harus menanggalkannya di hadapan Syekh. Syekh sendiri yang akan melakukan pembalasan atau memberi hukuman. Jangan lakukan hakmu dengan tanganmu sendiri. Jika engkau melakukannya sendiri, dia akan mengutus orang lain untuk meminta hukuman darimu juga. Serahkan segalanya kepada Syekh. Jangan berkata bahwa Syekh tidak mengetahui apa yang terjadi. Beliau tahu, tetapi hanya akan ikut campur bila perlu. Mari kita coba pahami hikmah dari kedatangan kalian semua ke tempat ini dari seluruh penjuru dunia. Banyak masjid dan tempat beribadah di negara masing-masing. Mengapa kalian datang ke sini? Kalian datang ke sini demi Maulana Syekh Nazim Gatsal. Oleh sebab itu, kalian harus berlaku sopan sehingga membuat beliau senang. Kita juga tidak boleh bertindak bertentangan dengan kehendaknya. Kita harus bertindak sesuai dengan ajaran beliau. Biarkan setiap orang melihatnya seperti yang telah termotivasi dan bergerak sesuai dengan kehendak Syekh, sehingga tidak akan ada keributan dan ruangan ini tidak terlalu padat dengan orang. Tetapi jika selalu ada beberapa orang ingin makan makanan terbaik dan meraihnya duluan, sudah tentu orang lain akan marah dan bertindak sesuai egonya. Maulana Syekh Najim terus berkata, membawa kalian ke sini dan membiarkan kalian berhadapan dengan egonya. Ini lebih baik daripada memerintahkan kalian berkhalwat. Di berkhalwat semacam ini lebih baik bagimu daripada berkhalwat selama 40 hari yang hanya akan membuat orang pergi jauh. Sebab khalwat semacam itu adalah khalwat terberat. Ketika beliau memerintahkan kalian untuk melakukan khalwat 40 hari, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Egomu akan datang dan membunuhmu. Belum ada orang yang mempunyai pengalaman semacam ini. Dan jika ternyata kalian belum memiliki pengalaman semacam ini, kalian harus mencium kaki Maulana Syekh Nazim terus-terus untuk berterima kasih kepada beliau bahwa beliau tidak menyuruh kalian melakukannya. Berkhalwat di masjid sudah cukup buat kalian, sebab itu sudah melatih kesabaran dan memberimu pengalaman. Lalu Grand Syekh terus berbicara kepada si pegulat, wahai anakku, ini belum cukup. Aku masih ingin membawamu piknik. Ikutlah bersamaku.
Sekarang tibalah pelajaran yang paling penting. Si pegulat yang datang dengan tinju dan siap memukul orang itu di akhir hari ketiga ternyata dia telah menjadi seekor semut melanjutkannya. Menjadi seekor semut melanjutkan. Jika seseorang berkata, "Ya Tuhanku, aku pernah mendengar nama seorang wali, tetapi aku tidak menyukainya. Bahkan aku pernah mengutuknya." Yang demikian pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memanggil syekh itu dan berkata, "Orang itu mengutukmu, tetapi ambillah dosanya dan tanggunglah bebannya. Bagiku sudah cukup kalau dia mendengar namamu dan akan kukirim dia ke surga bersamamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi karunia ini kepada para wali. Bahkan jika kalian mengatakan bahwa Maulana Syekh Suruh itu buruk, itu pun sudah cukup baginya untuk membawamu ke surga bersamanya. Inilah rahasia Thariqah Naqsbandi. Itulah sebabnya Maulana Syekh Suruh tidak peduli terhadap orang-orang yang mengutuknya, mengkritik atau mencemparkan namanya. Khususnya dari kelompok kita yang banyak melakukan perbuatan atau perilaku yang buruk. Jika seseorang di jalan mendengar tentang Maulana Syekh Najim Suruh tetapi tidak mencintainya, sudah cukup bagi Maulana Suruh untuk membawanya. Itulah alasan mengapa beliau sering bepergian dari timur sampai barat. Beliau berada di bawah komando Rasulullah SAW dan tidak seorang wali pun yang pernah bepergian sebanyak beliau bepergian. Kebiasaan seorang wali adalah berdiam di suatu tempat dan umat mengunjunginya. Saat ini kita telah mencapai akhir zaman dan Maulana selalu menyebarkan rahasianya melalui timur dan Maulana selalu menyebarkan rahasianya mulai dari timur sampai ke barat. Apabila seseorang sempat mendengar namanya, sudah cukup bagi beliau untuk memasukkan orang tersebut ke dalam kelompoknya. Peliharalah kecintaan kepada beliau di dalam hati kalian, sebagaimana Maulana Suruh melakukannya kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang mengutuknya. Kalian juga harus siap menerima serangan orang-orang yang akan menyakitimu dan membalas tindakan mereka itu dengan kebaikan dan pahala. Ingatlah hal ini, khususnya bagi orang-orang dalam kelompok kita ini. Maulana Syekh Suruh memaafkan kalian untuk melatih ke dalam hati kalian. Maulana Syekh Suruh memanfaatkan kalian untuk melihat ke dalam hati setiap orang. Maulana Syekh Suruh memanfaatkan kalian untuk melihat ke dalam hati setiap orang. Jika ada orang yang sedang diuji tetapi tidak mau mengaku kesalahannya, sebagaimana banyak dilakukan orang, maka yang lain tidak akan mendapat pelajaran apa-apa. Yang jelas, kesalahan itu masih berdiam pada tempatnya. Hanya beliau yang dapat menilai sebuah masalah. Namun pada saat yang sama, masalah itu akan menjadi contoh dan merupakan pelajaran bagi yang lain. Kita tidak berhak untuk ikut campur. Kita harus menerimanya sebagai sebuah contoh dan belajar untuk berperilaku yang baik dan benar mulai saat ini. Grand Syekh Suruh telah memperlihatkan kepada si pegulat yang datang kepadanya dengan geladi dan pedang agar menjadi rendah hati dan menanggalkan egonya. Sekarang jika seseorang datang menyakitinya, dia harus membalasnya dengan kebaikan. Kita harus mengkaji hal yang serupa. Apabila kita berniat mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Syekh, kita harus belajar menerima untuk tidak membalas seseorang yang telah menyakiti kita, bahkan mendoakannya. Hal ini penting sekali dan marilah kita mencamkannya baik-baik dalam hati dan pikiran kita. Rasulullah SAW berkata, ketika beliau dilempari batu oleh seorang mukmin, beliau mengangkat kepalanya dan berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah pahala bagi umatku karena ketidaktahuan mereka. Zubaidi sujudi. Ini adalah suatu pelajaran panjang. Ini adalah suatu perjalanan panjang dari perintah di masa Nabi Musa AS dan bahkan Nabi Isa AS. Rasulullah SAW bersabda,
Jika seseorang menyakiti atau melukaimu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu Allah." Faman 'afaha wa aslaha fa'ajruhu Allah. Asyura ayat 40. Siapapun yang memberi manfaat dan membuat kedamaian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amla taufiq wa hurmatul habib wa hurmatul suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi